Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat channel Never Ending Aglonema, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini kita akan sharing-sharing tentang media tanam aglonema. Sebagaimana kita ketahui bahwa media tanam merupakan salah satu key success atau kunci keberhasilan kita dalam merawat aglonema, sehingga aglonema tersebut bisa dapat tumbuh dengan subur, dapat berkembang lebih besar dengan normal, dengan cepat, kemudian dapat memancarkan kecantikannya. Semua itu didukung dengan media tanam yang cocok untuk aglonema tersebut. Di samping beberapa faktor-faktor lain yang juga memegang kunci keberhasilan dalam merawat aglonema, seperti proteksi terhadap jamur, terhadap bakteri, terhadap serangga, serangan-serangan serangga, dan lain-lain. Namun dalam kesempatan ini khusus kita akan sharing perihal media tanam aglonema. Maka kita akan lanjut, kita nggak akan berlama-lama, kita akan lanjut setelah intro ini. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi. Aglonema merupakan salah satu tanaman unik. Unik dalam arti kata begini teman-teman. Pernahkah kita melihat, misalnya pernahkah kita melihat teman kita sama-sama penghobi aglonema juga, kita melihat media tanam teman kita tersebut dengan media tanam kita berbeda. Atau begini deh, saat atau ketika teman-teman membeli aglonema, baik itu secara langsung, datang ke nursery, walk-in, ataupun dengan pembelian online, pada saat tanaman itu kita terima, tentunya kita tidak selalu membeli dari penjual, dari satu penjual. Tentunya kita juga pasti akan membeli dari beberapa penjual. Nah, ketika kita terima, ternyata media dari penjual A seperti ini, dari penjual B seperti itu, dari penjual C berbeda lagi. Artinya media aglonema yang kita terima itu dari penjual pertama, penjual yang kedua, dan penjual yang ketiga, itu semua beda-beda. Atau pada saat kita melakukan kunjungan atau bermain ke tempat teman lainnya, kita sebut saja teman A, ternyata medianya, kombinasinya berbeda. Saat kita berkunjung ke teman B, racikan medianya juga berbeda. Dan seterusnya, ketika kita berkunjung ke teman C, medianya juga berbeda. Artinya apa, teman? Komposisi media tanam aglonema itu bisa bermacam-macam. Bisa berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Itu pasti berbeda-beda racikan, komposisinya, kombinasinya. Ada yang tidak pakai sekam bakar, ada yang pakai sekam bakar, ada yang tidak pakai kokopit, ada yang memakai kokopit, dan seterusnya. Intinya adalah medianya selalu berbeda-beda. Tapi apa yang kita lihat, aglonemanya tetap
tumbuh dengan baik. Aglonemanya tetap cantik. Aglonemanya tetap subur dan sehat. Sekalipun kombinasi, komposisi, medianya berbeda-beda. Dari situ kita akan timbul pertanyaan. Jadi sebenarnya media aglonema itu yang bagaimana? Itu pasti akan selalu kita temui. Perbedaan komposisi, perbedaan campuran, perbedaan bahan, dan lain-lain. Jangankan antar pulau, bahkan antar teman, tetangga sekalipun, medianya pasti beda. Tapi aglonemanya tetap tumbuh dengan baik dan sehat. Itu pertanyaannya yang akhirnya timbul di benak kita. Jadi begini teman-teman, saya bisa katakan begini. Ya. Makanya di awal tadi, saya sebut aglonema itu tanaman yang unik. Sebenarnya dia nggak rewel. Ya. Dia mau pakai media apapun, itu bisa. Bisa tumbuh dengan baik dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Oleh karena itu sebenarnya ini dasar sekali. Ya, yang paling mendasar. Aglonema itu bisa hidup asalkan ada 3 komponen. 3 hal mendasarnya. Yang pertama adalah air, yang kedua karbon dioksida, dan yang ketiga adalah sinar matahari. Ketiga faktor ini cukup, sangat cukup untuk membuat aglonema bisa hidup. Apa? Air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Dan itu semua tersedia melimpah di alam. Ya. Jadi kalau kita bicara air, ya, semua makhluk hidup pasti perlu air. Tidak manusia, tidak hewan, tidak binatang, semua ya termasuk tanaman, semua makhluk hidup butuh air. Dalam hal ini selesai, tidak bisa didebat. Yang ketiga adalah karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida itu bisa didapat? Ya dari hasil pernapasan yang kita keluarkan. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Dan sebaliknya, tanaman mengeluarkan oksigen dan dia menghirup karbon dioksida. Begitu seterusnya. Jadi nggak salah kalau saya harus katakan bahwa selama ada manusia, selama itu juga ada tanaman. Selama ada tanaman, selama itu juga ada manusia. Karena apa yang kita keluarkan dibutuhkan oleh tanaman, apa yang dikeluarkan tanaman dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, hewan, dan lain-lain. Jadi hidup kita di tengah tanaman itu adalah suatu hal yang saya bisa bilang wajib. Wajib. Karena salah satu aja tidak ada, maka pihak yang lainnya tamat, selesai. Ya. Manusia artinya tidak bisa hidup tanpa tumbuhan yang memproduksi oksigen. Begitu juga tanaman tidak bisa hidup tanpa kita yang mengeluarkan karbon dioksida. Ini merupakan suatu simbiosis. Begitulah caranya alam bekerja. Ya. Tadi air sudah, kita nggak usah debat. Semua makhluk hidup udah pasti perlu air. Kedua, karbon dioksida.
ada simbiosis mutualisme di sana antara manusia dan tanaman. Dan yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan ya oleh siapapun, ya, oleh apapun, ya, jenis apapun tanaman. Ya, sinar matahari diperlukan tanaman sebagai komponen untuk melakukan simbiosis, untuk melakukan fotosintesis. 3 hal ini cukup untuk membuat aglonema hidup. Saya selalu katakan itu. Air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Kalau untuk hidup, hidup. Kalau untuk bisa menyuburkan, belum tentu. Karena harus ada faktor-faktor lain penunjang pertumbuhannya supaya menjadi lebih subur. Seperti unsur-unsur nitrogen, fosfat, kalium, ya, zinc, Fe, dan lain-lainnya. Itu yang sebagai faktor penunjang supaya aglonema bisa tumbuh dengan sangat baik. Kembali ke masalah media tanam, teman-teman. Kita sudah sepakat, kita sudah setuju bahwa media tanam dari teman A, teman B, teman C, teman D, dan seterusnya tidak ada yang sama. Baik dari bahan, komposisi, ya, kombinasi, dan lain-lainnya. Tapi aglonema tetap tumbuh dengan hidup. Artinya begini, teman-teman. Saya cuma mau bilang satu. Media adalah tempat berdirinya pohon. Dalam hal ini aglonema. Jadi media cuma sekedar tempat berdiri. Ya, saya tekankan kembali. Mungkin ini agak kontroversi, tapi saya harus katakan. Media hanya sebagai tempat berdirinya aglonema. Sebagaimana kita manusia berdiri di bumi. Bumi adalah tempat kita berdiri. Begitupun media tanam di aglonema. Sehingga ketika komposisi bahan dan lain-lainnya berbeda semua, dia tetap tumbuh dengan baik. Masalahnya adalah, intinya adalah, media tanam itu harus mengandung unsur yang dibutuhkan oleh aglonema tersebut. Ya. Media tanam saya akan ulangi sebagai hanya tempat berdiri. Jadi walaupun komposisi berbeda-beda, nggak masalah. Asalkan si media tersebut mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dengan baik. Walaupun hanya 3 hal sebenarnya. Yang 3 hal ini aglonema bisa tumbuh. Kalau bicara sekedar hidup. Kan begitu. Media tanam aglonema seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga tujuannya, yaitu untuk bagaimana supaya aglonemanya dapat tumbuh dengan baik. Media boleh berbeda, tapi satu hal yang paling penting adalah media tersebut ya, terhindar dari serangan patogen, bakteri patogen. Artinya
sebagaimana manusia juga, ya, kalau udah bicara patogen pasti kena serangan dan akhirnya sakit. Teman-teman percaya nggak bahwa di dalam sejumput nih, nggak usah satu pot ya, kita nggak bicara satu pot, nggak usah bicara satu pot ini. Sejumput nih, ini saya ambil sejumput media ini. Dari sejumput media yang saya ambil ini banyak saja, mengandung miliaran. Ya, mengandung miliaran bakteri. Ya. Tinggal apa yang dominan, bakteri apa yang dominan di dalam media tersebut. Jika yang dominan adalah bakteri patogen, maka akan terjadi busuk akar, akan terjadi busuk batang, dan lain-lain. Itu yang akan terjadi jika yang dominan di dalam media tanam adalah bakteri patogen dan jamur. Ya. Oleh karena itu, bakteri baik di dalam media tanam, walaupun komposisinya apapun, berapapun perbandingannya, tanpa yang satu nggak pakai, yang satu pakai, kokopit dan lain-lain lah. Terserah, asalkan media tersebut didominasi oleh bakteri baik. Itu saja sebenarnya. Jadi mau pakai komposisi apapun, asalkan bakteri baik yang ada di dalam media tanam tersebut cukup untuk menjaga dan melawan bakteri patogen. Begitupun jamur-jamur yang ada di dalam media. Kita bisa atasi itu dengan menyemprotkan fungisida dan lain-lain. Kemudian teman-teman, kadang saya suka melihat ya, di beberapa proses pembuatan media tanam itu suka ada yang dimasak atau direbus dengan air panas atau disiram dengan air panas dengan maksud untuk menghilangkan bakterinya. Ya, tujuannya mungkin baik untuk menghilangkan atau membunuh bakteri jahatnya. Namun di satu sisi dengan maksud untuk mematikan bakteri jahat, tapi di sisi lain bakteri baiknya pun mati, ikut mati gitu. Jadi kalau kita bicara masalah steril, tidak ada media yang steril. Ya. Saya harus berani katakan ini, tidak ada media yang steril. Media steril malah jelek, malah tidak baik, tidak bagus untuk pertumbuhan. Media yang baik adalah media yang mengandung bakteri, asal jangan bakteri patogen. Itulah kenapa fungsinya fermentasi. Jadi fermentasi itu dibuat bukan untuk melapukkan. Kan suka kita dengar tuh, difermentasi supaya sekam bakarnya cepat lapuk. Enggak. Ya. Bukan itu tujuan fermentasi. Tujuan fermentasi adalah memelihara bakteri baik sehingga yang di dalam pot ini ya, yang mendominasi adalah bakteri baik. Ya. Dari bakteri baik itulah aglonema bisa dapat tumbuh dengan baik. Ya. Apakah si aglonema tersebut makan media? Tidak. Aglonema tidak makan media. Ya. Jadi seakan-akan media ini juga makanannya. Makanan si akar, makanan si aglonema, bukan ya. Media hanya tempat berdiri sebagaimana saya sampaikan tadi. Lalu dari mana si aglo tersebut bisa tumbuh dengan baik? Ya dari makanan. Dari mana makanan itu? Ya dari hasil penguraian si bakteri tadi. Ya. Jadi media itu bukan sumber makanan. Ya. Kalau bicara sumber makanan, kita bisa isi kok dengan pupuk seperti itu.
Jadi intinya adalah, ini sekali lagi saya harus katakan bahwa saya kurang setuju dengan cara-cara merebus, menyiram dengan air panas di awal-awal pembuatan media. Nggak perlu, ya. Alih-alih untuk mematikan bakteri jahatnya, bakteri baiknya pun pasti ikut mati. Seperti itu. Dan media bisa diartikan di situ kosong, nol, tanpa unsur hara. Ya. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam sekam bakar, sekam mentah, kokopit, ya, humus, dan lain-lain, itu adalah jika diproses oleh si bakteri, ya. Jadi yang dimakan oleh, yang menjadi asupan nutrisi aglo adalah hasil penguraian si bakteri tadi. Bayangkan kalau di medianya tidak ada bakteri yang bisa menguraikan menjadi nutrisi. Tidak kebayang, akhirnya pasti akan kerdil seperti itu. Jadi begitulah teman-teman, ya, sekilas tentang sifat media pada aglonema, ya. Dan yang terpenting adalah bahwa komposisi apapun, jenis apapun, kombinasi dan bahan apapun, selama dia poros, selama dia tidak memadat, kemudian tidak menggenang air di dalamnya, media apapun baik untuk aglonema. Merek apapun baik untuk aglonema. Demikian teman-teman sharing singkat kita. Kita akan bahas lebih jauh nanti, lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.